teman bersuara. Selamat datang di podcast Bersuara. Saatnya suaramu didengar. Oke, pada episode perdana podcast Bersuara ini kita adalah merupakan sebuah tempat untuk yang ngobrolin hal-hal yang sering dirahasiain tapi jarang disuarain juga gitu Kak. Apa tuh ya? Nah, pada episode pertama ini aku Lia Hoerunisa. Dan aku Azmia Fauzia, biasanya aku dipanggil Mia. Aku bisa panggil Lia. Kita akan nemenin teman-teman semua mungkin selama 15-20 menit kali ya Betul, Kak? betul. Kita akan mengulas sesuatu yang nantinya kita akan bahas. Yang biasanya tuh banyak orang yang bahas tapi jarang banget yang speak up nih Kak. Iya, Dan betul. akhirnya episode pertama kita tayang juga ya. Kemarin Iya. tuh kita udah bikin welcome feeds di Instagram kita di sini nih. Kalian bisa follow, Betul. bisa pantengin konten kita terus. Kita juga udah kasih pengumuman kepada teman-teman kita di Instagram kalau kita akan tayang episode 1 Betul. hari ini. Hah? Tapi mungkin kemarin kita belum tentuin tanggalnya. Nanti akan ada beberapa episode ya Kak. Iya, betul. Tapi sebelum masuk ke topik nih, kita mau kenalin dulu tim-tim kita yang ada di podcast ini. Yang di balik layar ya Kak? Betul. Betul. Nah, podcast kita ini terbagi menjadi 3 episode awal dan setiap episodenya ini digarap oleh tim berbeda. Nah, di episode pertama ini ada aku dan Kamia yang akan jadi host dan nemenin teman-teman semua. Nah, untuk di episode 2 nanti bakal bareng aku sama ada tim kita namanya Marsyanda Sekarsari. Dia akan ada di episode 2 bersama aku. Terus di episode 3 akan dipandu oleh kita lagi nih. Iya, betul. Oleh aku dan kalian. Nanti kita ketemu lagi di episode Betul, 3. betul. Ntar ada di episode kedua dan episode ketiga ada seseorang yang spesial ya Kak. Betul. Yang akan mampir ke sini dan Iya. dan bersedia untuk sharing sama kita. Jadi episode 2 sama 3 gak cuma kita doang nih Kak, gak cuma tim bersuara doang. Betul. Jadi nanti masing-masing episodenya emang beda obrolannya tapi tetap satu suara. Jadi Oke. tetap satu topik yang jarang banget orang-orang ini speak up tentang itu. Oke, dan pastinya kita juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Toska Tegas Tetuko sebagai kameramen kita dan juga tukang setting alat kali ya Kak. Dan juga koordinator topik yang ada di beberapa episode kita dan sekaligus admin dari Instagram @bersuara.iid. Nah, tanpa dia mungkin kita bakal kerepotan kali ya Kak ngurusin setting ini. Karena itu. kita nggak bisa nih pakai alat kayak gini. Iya, Tuh betul. Katoska juga ada di belakang di situ. Iya, di belakang kamera. Jadi dia tuh kalau bisa dibilang orang di balik layar lah ya. Yang ngebantu semua ini terprogram dengan baik. Iya, betul. Nah, langsung aja nih kita mulai. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu kita akan bahas 3 topik utama Kak. Jadi apa tuh? topik pertama itu ada cyberbullying atau perundungan cyber. Biasanya sih orang-orang nyebutnya cyberbullying ya. Jadi kayak bullying tapi versi digital. Oh, berarti di media sosial ya Kak? Yang biasanya orang-orang ngumpet tuh ngebulinya di akun-akun yang bodong. Terus ada topik kedua ada trolling dan yang terakhir ada disinhibisi. Tapi 3 istilah ini biasanya emang sering sih muncul di media sosial. Cuma mungkin nggak ada yang terlalu aware gitu ya, nggak ada yang terlalu nganggap itu penting gitu Kak. Jadi kayak jarang dibahas gitu ya Kak? Betul. Oh, like gitu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya dari topik pertama kita yaitu soal cyberbullying dulu nih Kamia. Boleh. Jadi sebenarnya apa sih cyberbullying dan bentuk ciri-ciri dari cyberbullying itu apa sih Kak? Jadi cyberbullying itu perundungan Kak. Basically iya. bullying sih, kayak membuli dan perilaku bully membuli gitu yang dilakukan lewat media digital dan ciri-cirinya bisa kayak komentar negatif atau menghina yang terus dia tuh rajin banget menghina Kak. Dia tuh mungkin komennya nggak suka tapi dia mantengin terus buat ngehina. Terus habis itu dia suka nyebarin hoax atau aib pribadi yang bahkan si mungkin korbannya nggak nge-share soal itu. Terus kadang ada juga loh yang ngancem lewat DM, kan serem banget ya Kak. Parah banget ya teman-teman. Sumpah, kayak gitu. yang ngancem-ngancem Ngeri tuh banget. Terus habis itu ada juga yang suka ngeposting atau nyebarin foto tanpa izin sama orangnya. Terus itu jahat banget sih. terus disertain komenan komenan negatif. Terus
kayak menyinggung fisik gitu guys, menyinggung fisik, ras, gender atau agama malah kadang kayak mohon maaf, kemarin aku nemu di TikTok tuh ada yang menghina Islam tapi pakai bahasa Inggris jadi Islam gitu. Kak, iya tahu. Kan bahasa Inggris S sama lampu Islam. Nah, itu Kak. Emang sekarang semakin maraknya teknologi, tapi kita bukannya nyalahin teknologi berkembang atau gimana ya teman-teman. Cuma dari kitanya pribadi, dari masyarakat yang sebagai pengguna teknologi ini kita harus pinter-pinter, bijak-bijak jadi pengguna teknologi yang sehat. Betul banget. Nah, terus juga dan kadang yang nyakitin itu bukan cuma isi pesannya ya Kak, iya, betul. tapi intensitas dan publikasinya. Misalnya dihina di kolom komentar dan juga disaksikan oleh banyak orang. Kak, parahnya lagi biasanya orang-orang tuh yang tadinya dia mau ngebully aja, jadi yang tadinya mau ngebully tapi nggak jadinya dia setuju dan akhirnya jadi rame komentarnya dia. Berarti itu jadi dapat highlight gitu. Itu kayak menggiring opini juga nggak sih Kak? Kalau kayak gitu kan korban jadinya ngerasa cemas atau takut gitu ya buka media sosial. Betul. Terus mungkin dia jadi menarik diri dari lingkungan, ngerasa insecure, ngerasa dia nggak yakin sama dirinya sendiri, terus kehilangan rasa percaya diri, bahkan dia bakalan punya trauma loh kalau misalkan sedalam itu yang dia rasain. Nah juga buat teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau misalnya teman-teman menjadi salah satu korban dari cyberbullying ini, kalian itu nggak sendiri. Betul. Kalian itu maksudnya jangan ngerasa takut, jangan ngerasa minder. Dan dari tadi yang kami ya udah kasih tahu juga dampaknya, kalian pokoknya harus selalu berekspresi. Kalian harus apa yang mau kalian lakuin aja ya betul. Kak. Karena kan ya itu hak mereka ya, hak kalian. Jangan ngerasa takut dan teman-teman ini gak lebay dan teman-teman juga itu nggak sendirian karena kita mau ngekspresiin diri kita ya udah bebas, namanya juga diri kita ya Kak. Atau bisa juga nih Kak solusi umumnya kalian jangan ragu blokir pelakunya. Betul. Jadi kalau misalkan udah ada yang komentar negatif langsung aja hapus komentarnya terus blokir. Terus habis itu mungkin bisa simpen bukti digitalnya untuk dilaporin kepada pihak-pihak yang bisa ngurusin untuk perihal cyberbullying ini. Terus atau bisa juga kalau kalian punya teman deket atau keluarga, kalian bisa cerita ke mereka. Atau mungkin kalau kalian gak pede untuk cerita ke orang-orang terdekat, kalian bisa ke konselor seperti psikolog atau psikiater Kak. Betul. Terus kalau perlu lapor ke platform atau pihak yang berwenang tentang akunnya itu. Tapi kalian jangan khawatir karena kita juga punya ini ya Kak, tempat untuk kalian sharing di Instagram kita. Kalian bisa cek loh, apa tuh Kak? Kita punya Secreto, itu kan waktu itu sempat viral ya si Secreto Iya, dulu ini. banget. Iya, karena kita bisa ngirim pesan secara anonim dan kita tim bersuara pun punya nih Kak. Dan kita tim bersuara nggak bisa ya Kak ngelihat kayak siapa kamu, siapa Gmail, apa Gmail kamu di mana, kita tuh nggak bisa nge-track apapun. Jadi benar-benar anonim. Benar-benar anonim dan nggak ketahuan sama sekali identitas teman-teman semua. Tapi kalau misalkan kalian dapat limit dari Secretonya untuk curhat, kalian bisa komen aja langsung di bawahnya untuk lanjutin, nanti kita tetap bisa baca. Nanti kita akan sharing nih di episode kedua apa ketiga ya, itu rahasia, kalian harus stay tune, oke? Oke. Nah selanjutnya kita akan ngebahas soal trolling nih Kak, yang sering dibungkus cuma bercanda. Padahal udah nyakitin banget. Apa tuh Kak trolling tuh? Nah, jadi trolling tuh apa ya, kayak sama sih hate speech Kak. Ciri-cirinya itu komentarnya misalnya sarkas. Emang dia nggak sakit tapi sarkas kayak nyindir gitu loh Kak. Nyinyir gitu. Berarti yang suka komen atau apa bilang bercanda doang masa baper, itu termasuk trolling ya Kak? Atau enggak mungkin dia komen tentang body shaming tapi dia nggak langsung bilang dia gendut gitu. Dia bilangnya tronton gitu. Dia sarkas. Dia emang nggak bilang dia gendut, tapi itu salah satu hate speech juga sih. Jadi kalau kayak gitu bukan berarti si korbannya tersinggung, gampang tersinggung, tapi ya kita juga tahu maksud dia gimana. Itu terus kayak mengumpat di belakang kata ya Kak. Sering mancing emosi gitu Kak. Terus abis itu sering pakai fake account nih biasanya, pada ngumpet-ngumpet tuh di akun kosongan, di akun bodong. Terus pas ditegur bilangnya jangan baper lah, kan cuma bercanda. Padahal kalau menurut aku ya Kak, bercanda tuh itu untuk
semua orang. Jadi semua orang kalau bercanda tuh pasti kan ketawa. Tapi kalau ada yang sakit hati menurut aku itu bukan bercanda. Iya, bukan. Kalau ketawanya cuma sendiri, ketawanya si pelaku doang itu bukan bercanda nggak sih, Kak? Itu mah masuknya ke head speech, iya, Kak. kalau bercanda ya kita ketawa bareng-bareng gitu. Semuanya ketawa, nggak satu belah pihak doang. Betul. Nah, troll ini juga tuh kayak nyiram bensin ke api. Oh, jadi makin membara gitu, makin parah gitu ya, Kak. Betul. Dan sayangnya makin kamu terpancing, makin mereka semangat. Nah, jadi teman-teman ada beberapa tips yang mungkin akan disampaikan oleh Kamia nih. Jadi tips buat korban, aku izin kasih tahu. Jadi yang pertama itu jangan diladenin, guys. Mereka tuh seneng kalau kamu marah. Terus kalian langsung aja blok atau report sekalian, report maksudnya, maaf, report sekalian. Terus cari support system, jangan sampai sendiri, jangan simpen semuanya sendiri karena itu kan jadinya emosi terpendam ya, Kak, jadinya nanti takutnya depresi. Penting banget itu, teman-teman. Betul. Dan buat kamu yang pernah menjadi seorang troll atau pelaku, buru-buru deh sadar karena bercanda yang menyakiti itu bukan hal lucu. Kita nggak tahu kondisi mental seseorang tuh gimana. Betul. Iya, kalau misalnya kena hukum alam sosial gimana, kan kita nggak ada yang tahu ya gimana ke depannya gitu. Jadi stop jadi seorang atau pelaku troll. Iya, jadi kan kita juga punya maksimal ya, Kak, dalam nahan diri. Jadi kalau setidaknya kalau nggak bisa nguatin ke orang lain, kita tuh jangan jadi luka baru buat mereka. Gitu. Iya, nah terus mungkin kamu pernah mikir orang ini kok jahat banget pas online, padahal di dunia nyata pendiam. Nah itu namanya apa, Kak? Itu disinhibisi, Kak. Nah buat teman-teman juga, mungkin teman-teman pernah mikir, kok orang ini bisa jahat banget ya di media sosial, di media online, padahal di dunia nyatanya tuh dia gak kayak gitu. Dia tuh mungkin baik gitu, Kak. Jadi kayak dia tuh di media online adalah kebalikan dia dari media nyatanya. Yang kayak gitu serem sih, nah ngumpet itu, dia. iya, nah itu biasanya disebut apa ya, Kak? Itu namanya disinhibisi, guys. Jadi Disinhibisi. disinhibisi itu saat seseorang itu merasa bebas, merasa dia tuh kuat dan gak perlu tanggung jawab atas ucapannya karena dia tuh merasanya ya gue nggak ketahuan, gue anonim di dunia media sosial ini. Terus nggak lihat ekspresi korban kan kayak gimana setelah baca komen-komenan dia. Terus mungkin dia merasa ya ini cuma internet doang gitu, nggak usah dianggap serius. Mungkin dia ngerasa kayak gitu. Terus juga nggak ada hukuman secara langsung kan, kalau misalkan pembuli di dunia nyata ada yang lihat terus langsung gitu ya, lu sini gue laporin ke sini. Tapi kalau orang-orang di media sosial tuh dengan sikap-sikap disinhibisi, dia tuh nggak takut, Kak, karena nggak ada hukuman secara langsung yang bakal dia terima. Jadi kalau misalnya dia dapat hujatan karena dia ngebully juga, dia bisa aja dengan gampangnya deaktif account. Oh, kabur ya, Kak, bahasanya. Benar-benar. Nah akhirnya nih mereka ngerasa bebas menghakimi, menyerang atau menyakiti orang, padahal korban juga tetap manusia. Betul, dan kalau diterusin pelaku bisa tumbuh loh jadi pribadi yang cuek terhadap empati dan dampak sosial. Jadi dia di kehidupan sosial tuh bisa jadi amatir, nggak tahu cara bersosialisasi. Nah oke, mungkin buat kamu atau siapapun di luar sana yang lagi jadi korban, suaramu valid, perasaanmu valid, kamu gak berlebihan karena sakit hati. Ingat itu. Betul. Dan aku mau sharing langkah sederhana yang bisa dimulai. Itu bisa dari cerita ke teman yang suportif, Kak, kalau ada teman dekat. Kalau nggak ada, kalian bisa di aplikasi Halodoc misal contohnya, itu ada layanan psikolog ya, Kak. Terus juga bisa detox medsos sebentar, mungkin dengan cara deaktif, terus dia nggak pegang HP dulu, melakukan hal-hal yang lebih real life seperti membaca buku atau memasak atau jogging atau nge-mall dan lain sebagainya yang bisa nyenengin diri kita sendiri. Terus kita juga bisa jaga afirmasi diri sendiri untuk selalu berpikiran positif kepada diri sendiri. Dan kalau makin berat banget, kalian bisa cari layanan psikiater supaya lebih ada yang bisa
nanganin gitu secara profesional. Iya, dan buat kamu yang mungkin pernah atau sedang jadi pelaku, cobalah refleksi. Betul. Kenapa kamu ngerasa perlu menyakiti orang lain? Apakah itu pelarian atau cuma karena kamu bisa? Betul, inget ya, keberanian sejati itu bukan soal seberapa tajam kamu komentar, tapi seberapa besar kamu itu bisa nahan diri demi menghormati orang lain. Seperti yang tadi kita bilang, kalau emang gak bisa jadi teman, gak bisa jadi support system, kalian better jangan ngelakuin apapun daripada harus nyakitin gitu. Iya, nah oke. Jadi untuk teman-teman, hari ini kita ngebuka pembahasan tentang luka digital, luka yang gak berdarah, tapi bisa bertahan bertahun-tahun, Kak. Tapi menurut kita juga berdua dengan support dan edukasi, kita tuh bisa lawan bareng-bareng teman-teman. Jadi kalau kalian gak punya siapa-siapa, kalian punya kita. Betul Terus banget. kita juga bisa jadi ruang digital dan ruang aman buat kalian yang mau cerita-cerita atau mau sharing tentang kita. Nggak tentang kita, maaf, maksudnya tentang kalian. Iya, kita. tentang kalian, iya. Nah, di episode berikutnya ada Kamia dan Kamarsya yang bakal ngobrol bareng mahasiswa psikolog. Di spill nih, nggak apa-apa nih. Gak apa kali ya, dikit aja biar kali teman-teman yang penasaran nanti biar makin penasaran. Yang mau kuliah psikologi gitu. Psikolog atau psikologi, Kak, kalau kuliah? Kuliah tuh psikologi ya, jurusan psikologi. Nanti kalian bisa nih nonton podcast kita, terus kenalan dikit-dikit kali ya, Kak, sama materi-materi dari psikologi sama mahasiswa psikolognya. Nanti kita akan bahas soal topik tadi yang kita udah bahas itu dilihat dari sisi psikologisnya gitu, teman-teman. Dan tolong banget stay tune, jangan lupa untuk follow IG sekali lagi di bersuara.iid. Dan buat teman-teman mungkin bisa banget bantu sharing video kita ini, video podcast kita ini ke teman-teman yang mungkin bisa jadi pengetahuan baru ya, Kak, bisa jadi pemahaman baru. Dan ingat, kalian di dunia ini berarti. Kalian bisa sharing video kita atau IG kita ke teman-teman yang sekiranya butuh ruang untuk cerita ya, Kak. Iya, betul. Nah, mungkin sekian dari kita ya, teman-teman. Kita pamit undur diri. Iya, terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Jangan takut bersuara. Bye. Bye-bye. Dadah.